Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan materi, yaitu materi yang pertama bab 1, berita seputar Indonesia. Yang akan dibahas saat ini adalah menentukan unsur-unsur berita dan meringkas menyimpulkan berita. Ya, kemudian selanjutnya pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi suatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu, pengetahuan, dan penambah wawasan. Seperti yang kita ketahui, kita dapat melihat berita melalui smartphone, melalui koran, melalui televisi, dan lain-lain. Fungsi dari berita itu sendiri adalah untuk memudahkan kita dalam mendapatkan suatu informasi. Berita bisa didapatkan melalui televisi, koran, atau internet. Selanjutnya, menentukan unsur-unsur berita. Anak-anak bisa menyimak cuplikan berita tersebut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Kemudian memasuki unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita memiliki rumus 5W plus 1H atau adik Simba. 5W plus 1H yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, coba kita lihat lagi. Perhatikan kembali teks tentang peristiwa menjelang Lebaran pada bagian sebelumnya. Dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut mengandung rumus 5W plus 1H, yaitu nomor 1, peristiwa apa yang terjadi? Rumus yang digunakan di pertanyaan pada nomor 1 adalah apa atau what. Kemudian nomor 2, siapa yang mengalami peristiwa itu? Rumus yang digunakan apa anak-anak? Ya, betul. Siapa atau who. Kemudian nomor 3, di mana? Nomor 4, kapan? Nomor 5, mengapa? Nomor 6, bagaimana? Tentunya untuk membuat suatu berita harus mengandung unsur rumus 5W plus 1H atau adik Simba, agar informasi yang disampaikan melalui berita dapat tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya, meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok isi berita. Yang ketiga, memberikan tanggapan berita. Pada ringkasan berita, bisa dilihat cuplikan berita yang tadi Ibu sampaikan.
Jika kalian ingin meringkas suatu berita, tentunya kalian harus bisa atau harus sudah membaca suatu berita tersebut hingga selesai. Kemudian dari berita tersebut, kalian dapat mencatat atau menuliskan poin-poin yang penting dalam berita tersebut. Tentunya, ringkasan isi berita itu harus mengandung rumus 5W+1H atau unsur berita. Yang kedua, penyimpulan isi berita. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus adik simbah atau 5W+1H. Kemudian tanggapan terhadap isi berita. Setelah meringkas, menyimpulkan, kemudian yang terakhir adalah tanggapan terhadap isi berita. Menanggapi suatu isi berita juga mengandung aspek-aspek tanggapan terhadap berita, yaitu ada dua, dari segi isi atau struktur berita dan bahasa berita. Menanggapi isi struktur berita bisa dilihat dari kebenarannya, apakah berita itu dapat dipertanggungjawabkan, apakah berita tersebut memang memberitakan suatu informasi kebenaran atau suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi adanya tanpa dilebihkan atau dikurangkan. Begitu pula dengan kelengkapan berita. Apakah berita tersebut sudah mengandung unsur berita atau unsur 5W+1H. Kemudian aspek tanggapan terhadap berita dari segi bahasa berita. Untuk menanggapi suatu berita dari aspek penggunaan kalimat, bisa dilihat dari penggunaan bahasa, apakah kalimat tersebut dapat mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Penggunaan kalimat yang jelas, terperinci, maka bagi pendengar atau pembaca yang sedang mendengarkan atau membaca berita, dapat dengan mudah memahami dan mengerti maksud dari berita tersebut. Kemudian aspek tanggapan terhadap berita dari segi pilihan kata. Pemilihan kata yang baik dan benar dan juga mudah dipahami. Selain itu, pemilihan kata yang sesuai kaidah kebahasaan akan lebih mudah tersampaikan oleh pendengar atau pembaca. Demikian pemaparan dan penyampaian materi pada hari ini. Jika ada yang belum paham mengenai materi yang telah disampaikan, bisa bertanya melalui nomor WhatsApp saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga tetap sehat, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Semoga pandemi yang kita alami ini dapat berakhir secepatnya. Tetap semangat belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.